Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matekom ya guys ya. Oke, senang sekali ya bisa bikin video lagi untuk kalian semua ya guys ya. Sebelum kita kembali ke videonya, sebelum kita lanjutkan ke videonya guys, saya sarankan untuk like, komen dan subscribe channel ini guys ya, agar semakin berkembang menyediakan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke guys, buat kali ini Matekom akan sedikit memberikan tips bagaimana cara membuat akun online shop agar paket atau kiriman kita akan cepat sampai ke tujuan ya. Intinya bagaimana cara membuat akunnya agar barang-barang pesanan kita cepat sampai di rumah. Oke. Intinya tidak begitu rumit ya guys ya. Asalkan alamat itu jelas dan nama siapa pembelinya harus jelas ya guys ya. Tapi di sini akan saya memberikan tipsnya ya, bagaimana cara membuatnya ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan misalnya nama sekaligus alamat ya. Di sini kita membuat nama ya. Saya ambil contoh di sini, kita ganti dulu. Di sini kita ambil contoh, kita akan membuat nama ya di online shop kita atau akun-akun untuk belanja online. Tidak usah memakai nama-nama asli seperti ini guys. Tidak usah sesuai dengan KTP guys. Kita pakai aja nama-nama yang familiar di wilayah kalian masing-masing. Oke, contohnya nama Yanto Permana ini sesuai KTP, namun nama familiar dia misalnya Yanto Cungkring misal ya, Yanto Cungkring. Jadi nama ini yang sangat familiar ya, yang banyak sudah diketahui orang-orang di wilayah tersebut atau di wilayah kalian lah ya. Jadi gunakanlah nama-nama yang familiar yang sudah orang banyak tahu di lingkungan kalian. Oke, itu untuk nama ya. Lalu yang kedua di sini ada alamat ya. Alamat. Oke, di sini ada alamat. Jika ada nama jalan, oke, tulis jalan. Kampung jika memang ada di kampung. RT sudah pasti ya. Kecamatan, kabupaten, provinsi ya, itu sudah biasa. Di sini sertakan nama ibu atau bapak kalian. Di sini tulis saja rumah ibu siapa atau rumah bapak siapa. Jadi ketika nama ini disebut ya kan, ketika orang-orang itu tidak tahu, nomor pun tidak aktif, jadi nanti dia bisa bertanya si kurir itu ke alamat yang di sini. Ada patokan di sini ketika nomor ini tidak aktif. Oh, Yanto Cungkring. Yanto Cungkring mana ya? Oh, rumahnya ibu. Contoh di sini rumahnya Ibu Mina. Rumahnya Ibu Mina. Nah, jadi nanti orang-orang di situ cepat tahu dan tidak memakan waktu si kurir untuk mencari alamat tersebut gitu. Oke. Jadi sangat mudah, sangat gampang. Jadi untuk mempercepat paket kita sampai guys ya. Karena di beberapa kasus kebanyakan paket lama sampai atau lambat sampai dikarenakan alamat yang tidak jelas. Jadi di sini saya sarankan nama, gunakanlah nama yang familiar ya, yang banyak diketahui orang-orang di wilayah kalian sendiri. Lalu yang kedua di sini sertakan nama ibu atau bapak kalian jika memang kalian masih tinggal dengan ibu bapak, dan kalau memang di situ lingkungannya dekat, apa yang sedikit mungkin terkenal ya di situ, sertakan saja di situ.
Tapi menurut saya untuk sebuah nama yang banyak diketahui orang itu sudah cukup kok ya. Misalnya nama alias ini, nama panggilan atau nama terkenal di situ lah ya. Nama yang familiar diketahui oleh masyarakat atau orang-orang di sekitar kalian ya. Jadi ketika si kurir kebingungan, jadi dia akan bertanya, sekali bertanya ya banyak orang yang tahu semua gitu ya kan. Yang pertama, nama familiar guys, sekali lagi ya, nama familiar. Terus yang kedua di sini, jika alamat kalian atau nomor handphone kalian tidak aktif, entah karena nggak ada sinyal atau lupa, di sini ketika si kurir bertanya, kenal sama ini Yanto Cungkring misal, lalu di sini rumahnya Ibu Minah. Jadi orang-orang walaupun itu orang-orang tua atau para sesepuh di situ, pasti mereka akan tahu dong, ya kan? Jadi intinya untuk mempercepat barang atau paket-paket kita yang kita pesan akan cepat sampai di rumah. Sekali lagi, kebanyakan kasus, ya kan, paket lambat sampai atau kiriman lambat sampai atau lambat tiba bukan dikarenakan kurirnya yang lambat ataupun sellernya yang lambat, tapi dikarenakan karena alamat terkadang yang tidak jelas yang membuat kurir itu bingung mencarinya. Oke, gunakanlah nama yang familiar, lalu gunakanlah di situ sertakan bapak atau ibu ya. Jadi kalau memang kalian masih tinggal sama bapak atau ibu, oke, sekalipun sudah tidak ya sama ibu atau bapak lagi, ya kalian bisa ya tulis apa-apa yang dekat di situlah yang terkenal ya. Jadi nggak terlalu merepotkan atau membuat bingung para si kurir. Oke guys ya. Oke, tutorial ringan, tutorial singkat dari saya cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi buat yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.